Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review untuk Sennheiser IE300. Sebelumnya gue mau ngomong thank you dulu untuk Sennheiser ID yang udah provide untuk review unitnya. Dan Sennheiser buat gue adalah salah satu brand yang paling terkenal mungkin kalau kalian masih di dalam dunia audio. Dia adalah brand Jerman yang udah punya nama seperti Shure, Sennheiser, siapa sih yang nggak tahu. Tapi memang di tengah gempuran Chi-Fi selama ini itu rasanya memang nama Sennheiser agak meredup. Yang terkenal paling headphone-nya itu pun yang lama, HD600, HD650, HD800. Nah, apakah Sennheiser IE300 ini bisa melawan gempuran Chi-Fi yang lagi garang-garangnya? Seperti biasa, gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingan. By the way, harga dari Sennheiser IE300 ini sekitar 4-5 jutaan. Dan dia menggunakan single dynamic driver yang unik banget, bisa dicek bentuknya cukup berbeda daripada yang lain karena itu katanya teknologi paten di Sennheiser sendiri. Untuk build quality dari Sennheiser IE300 ini, gue ngerasa ini unik sih karena lihat ya betapa dia itu kecil guys, dia kecil dan tipis begini tapi bahan ini somehow berasa keras. Gue nggak tahu ini pakai bahan apa, gue yakin bukan metal sih, mungkin plastik yang tebel karena berasa agak tebel. Dan ya ini kecil tapi berasa durable somehow. Nih sampai ke nozzle-nya juga begini, dan nozzle-nya cukup unik ya by the way. Lihat ada pola-pola kayak jaring laba-laba begini. Dan kemudian dia pakai MMCX, tapi MMCX-nya ini beda guys. Bisa kelihatan ini ada fotonya dari breakdown Sennheiser-nya sendiri. MMCX-nya gue udah coba sendiri dilepas, itu agak ada menjorok ke dalam sedikit sehingga gue cobain pakai beberapa MMCX gue kayak dari BGVP ataupun Tinte 2 Plus. Itu nggak ada yang mau masuk ke sini, nggak ada yang mau ceklek ke sini. Jadi ini kayak MMCX-nya kayak khusus dari Sennheiser, mirip kayak apa ya, AADC-nya si itu kali, si ATH. Karena berasa masuk, yes ini berasa kuat karena lebih masuk begitu. Cuman kalau untuk cari pengganti untuk ininya sendiri, MMCX connection-nya sendiri mungkin agak susah. Dan kabelnya sendiri gue ngerasa nggak ada masalah sih, dia cukup tebel, cuman dia nggak braided ataupun twisted aja begini aja, cuman dia berasa cukup kuat. Gue cuma ngerasa sayang aja mungkin rada susah cari pengganti untuk MMCX-nya ini. Untuk fittingnya buat gue ayam ini sangat nyaman. Kalian bisa lihat ya betapa dia itu kecil banget, dan yes dengan ear guide-nya begini ya udah ini sih fitnya enak banget. Nggak ada masalah, ringan, kecil, plek. Oke, untuk frekuensi respons dari Sennheiser IE300 ini kelihatan jelas bahwa dia itu mild U-shape, jadi kayak senyuman lebar. Dia bentuknya U begini ya kalau kita lihat. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi bahwa dia elevasi utama ada di sub bass ini dan juga area treble. Jadi jelas kelihatan vokalnya itu ada penurunan, jadi dia memang recessed, agak mundur ya vokalnya, dan itu cukup terasa. Tapi yang buat gue unik adalah betapa dia itu fokus di sub bass dan juga ujung treble. Jadi gue kasih tau aja, treble yang biasa nyakitin itu umumnya di area 5-6 kHz. Ya, dia malah nggak terlalu di push di sini. Jadi ini emang berasa kayak treble-nya itu nggak terlalu maju, tapi airy, dan juga gara-gara pushnya malah di atas sini. Itu kayak treble extended dan juga airy, tapi nggak pedes. Jadi ini cukup unik. Dan juga kalau misalnya kita bandingin sama Transgym Oxygen. Nah, di sini jelas nih Transgym Oxygen dia lebih, sebenarnya sub bassnya agak mirip, cuman memang si IE300 lebih punya sub bass lebih tinggi. Tapi yang jelas berasa itu bagaimana si Oxygen punya vokal jauh lebih maju. Di sini jelas vokal cewek, vokal cowok itu semua lebih maju, lebih apa namanya? Buat gue sih lebih cocok untuk vokalan sih jelas. Tapi treble-nya itu lihat di area sekitar sini lebih tinggi, lebih extended di IE300. Padahal kalau misalnya kita ngomong presence dengan cymbal, itu mungkin pertama kali kalian lebih clear di Oxygen, tapi extend-nya itu lebih tinggi di Sennheiser IE300. Nah, kalau misalnya dibandingkan lagi dengan For Acoustic Symphony yang gue biasa pakai vokal 2 maju. Nah, di sini For Acoustic Symphony itu punya
mid bass lebih tinggi, dan kemudian sekali lagi vokal lebih maju, tapi vokalnya tidak semaju Oxygen. Kadang-kadang buat beberapa orang Oxygen bisa sedikit shouty. Buat gue secara overall frekuensi, si For Acoustic 4P dengan tuningan 2 maju ini paling gampang diterima banyak orang karena vokalnya dapet, bassnya dapet, treble juga dapet, tapi tidak ada pedasnya sama sekali. Tapi ya memang si IE300 ini paling unik aja karena dia seperti senyuman. Dia mild U-shape begini. Oke, kalau ngomongin soal suara sendiri dari Sennheiser IE300 ini, gue udah coba pakai QLX 5K, i5X DSD, dan juga iBasso DX160. Dan kelihatan kalau dari frekuensi response memang IM ini bisa dibilang U-shape atau mild V-shape ya, karena fokus utamanya itu memang di ujung-ujung di bass to sub, bass, dan juga di bagian treble-nya. Nah, dan ini berasa banget. Yang gua rasain pertama kali itu memang betapa bassnya itu gebuk dan asik, dan ini salah satu bass yang gue paling suka sebenarnya. Secara pribadi, bassnya itu asik banget, dan kemudian treble-nya itu kerasa tinggi di push tapi nggak sakit. Tapi yang jelas berasa juga vokalnya mundur. Jadi kalau kalian pecinta vokal, gue yakin dari awal juga gue ngomong, gue yakin gak bakal suka sama IM ini karena jelas itu berasa vokalnya mundur. Walaupun gak ada tajam-tajamnya, tapi vokal tuh berasa mundur. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu aja. Untuk bassnya, ini adalah bass yang gebuk, dalam, dan ada sesuatu yang unik soal bass ini. Entah itu bouncy-nya kayak mantul di sebassnya ceduk gitu, atau pukulannya yang mantep banget. Itu buat gue gitu loh, maksudnya gue udah pernah review banyak banget IM dari sekian banyak macam price. Buat gue ini bassnya spesial. Kalau misalnya lu ngerasa diri lu bass head, buat gue lu mesti coba ini karena dia gebugannya mantap banget. Gak senampol kayak TFZ Essence gitu ya, tapi kayak seolah sub bassnya tuh lebih gebuk, lebih mantul, lebih nagih memang. Jadi unik aja, karena setiap kali gue denger lagu, mau itu Charlie Puth, Shawn Mendes, Camila Cabello, lagu apapun yang gue play di sini, bahkan lagu Jepang, itu fokusnya gue somehow ke bassnya. Tapi bukan cuman gara-gara memang bassnya itu maju dan gebuk dan dalam, tapi juga emang enak banget bassnya somehow. Tapi sayangnya memang ini bukan bass yang cepet banget. Jadi kalau misalnya gue play lagu rock gitu, mungkin masih agak keteteran sedikit. Tapi sekali lagi, gara-gara nagihnya itu, gue tetap suka aja dengerin bassnya ini. Ini serius, bassnya unik banget. Dan gue sangat-sangat saranin kalian untuk cobain ini, nggak di HP tapi. Karena gue udah coba di Samsung A8 ataupun di Samsung Galaxy S10 Plus. Somehow itu bassnya gebuk banget. Iya, bassnya gebuk banget, tetap dapat itunya. Tapi bumi. Jadi kayak tebel lalu rada bleber. Jadi gue pakai HP itu jelek banget. Kalau pakai DAP ataupun dedicated DAC begini, ini baru berasa dalamnya dan juga gebuknya dan jauh lebih cepat. Jadi di sini somehow di HP berasa bumi aja. Gue nggak ngerti kenapa HP gue begitu, nggak kompatibel kayak suaranya. Jadi berasa bumi nggak dalam. Kalau pakai ini nagih banget kalau pakai dedicated source. Jadi gue saranin cobain pakai dedicated source juga. Dan kemudian secara vokal ini memang kelemahannya yang tadi gue bilang. Kelemahannya tuh dia mundur secara posisi. Walaupun memang kalau misalnya dibilang secara tajam-tajamnya itu nggak ada sama sekali, cukup rapi. Maksudnya gue nggak dengerin sibilance ataupun shoutiness yang bikin kuping gue sakit, enggak. Tapi sialnya positioningnya itu mundur. Jadi gue dengerin lagu apa aja tuh pasti bassnya yang berasa maju sama treble atasnya yang berasa maju. Itu cukup agak keganggu kalau misalnya kalian orang pecinta vokal. Karena gue denger lagu kayak Michael Bublé aja lah. Itu kan dia beberapa lagu yang di album-albumnya tuh banyak yang pakai musik-musik. Nah, musik-musiknya tuh, musik-musik orkestranya tuh berasa lebih maju dibandingin Michael Bublé-nya. Michael Bublé-nya malah rada mundur. Nah, kalau untuk treble-nya itu, dia sekali lagi treble-nya sebenarnya cukup nyantai. Maksudnya kalian dengar cymbal crash, kalian dengar saxophone, trompet, gitu, itu nggak bakal berasa sakit sampai maju. Tapi treble atasnya yang di-push. Jadi malah sisa-sisa dan airiness dari instrumen ataupun cymbal ataupun hi-hat itu sendiri yang berasa. Jadi dengerin di lagu jazz itu kan ada kayak hi-hat atau cymbal yang
gitu, kan bakal berasa sesesesesesnya dikit di atas. Walaupun thrustnya sendiri, pukulan simbalnya itu sendiri nggak terlalu berasa dimajuin. Unik juga sih ini. Tapi memang buat gue bintang utamanya adalah bass, bass, dan bass. Lu bass head, cobain. Nah, kalau ngomong secara teknikalitas, memang dia secara separasi buat gue nggak terlalu bagus. Karena maksudnya di harga 4-5 jutaan begini kan, emang banyak banget musuh yang buat gue udah bagus banget kayak Blessing 2, Bravery, ataupun 4P itu ya multi driver otomatis biasanya separasinya juga lebih bagus. Toh multi drivernya juga beneran yang tuningannya udah bagus semua itu. Dan juga secara soundstage ini buat gue lumayan, tapi dia lebih ke depth. Jadi lebih kayak imaging itu kayak lebih bola kecil, tapi nggak gede-gede banget. Cuman berasa 3D-ness-nya itu berasa. Oke, sekarang secara perbandingannya gue bakal bandingin sama dua ayam yang buat gue susah dikalahin di harganya, karena secara gue pribadi ini dua ayam yang buat gue spesial banget. Gue sayang banget sama dua ayam ini, yaitu For Acoustic 4P dan juga Tanzim Oxygen. Kalau misalnya kita ngomong aja dari awal, kalau misalnya gue ngomong paling all-rounder, paling gampang mungkin direkomendasikan untuk orang yang cari memang tonal all-rounder, separasi bagus, soundstage bagus, lalu bla bla bla, paling all-rounder gue masih pilih For Acoustic 4P. Apalagi dia gampang banget di drive, pakai HP juga jadi, detailnya dapet, vokal dapet, bass dapet. Ini paling balance lah simply untuk For Acoustic 4P dan separasinya paling bagus. Tapi Sennheiser IE300 dan juga Tanzim Oxygen ini buat gua mereka tuh adalah masuk kategori spesial. Dimana spesialnya itu susah didapatkan di tempat lain, bahkan di harga yang berkali-kali lipat. Dan itu yang gue tetap, makanya satu ayam kesayangan gue tetap Tanzim Oxygen, walaupun gue punya banyak yang lebih mahal, banyak yang lebih bagus secara separasi dan detail segala macam. Tapi buat gue Tanzim Oxygen ini salah satu yang spesial. Nah, IE300 juga begitu. Gue masukkan dia dalam kategori spesial. Karena gini, kalau misalnya gue ngomong upgrade ya, For Acoustic 4P, wah itu kalau kalian mau cari jalan upgrade itu banyak banget coy. Makanya tinggal cari yang separasi yang lebih bagus, lalu juga dengan tonal balance yang tetap sama. Sebutlah kayak Sony IR-M9, lalu Unique Melody Mesh gitu. Itu maksudnya sama-sama tonal balance-nya bagus, tapi dengan separasi staging lebih baik. Nah, tapi kalau kalian mau cari upgrade dari Oxygen ataupun IE300 ini, kalau kalian udah dapet spesialnya mereka, gue nggak tahu upgrade-nya kemana. Gue ngomong dulu, kalau Oxygen kalian pernah lihat mungkin dong review gue betapa dia tuh black background-nya tuh bersih banget, bening suaranya. Buat vokal cewek dan sweetness-nya tuh dapet. Gue sampai sekarang, kalau misalnya gue dengerin beberapa vokal cewek yang bersih banget, sebutlah Diana Krall, Olivia Ong, lalu Amber Rubarth, itu gue masih andalan gue Oxygen. Yes, walaupun gue punya banyak ayam lain gitu, tapi Oxygen tetap jadi panutan Q. Gue dengerin Joyce Chu, itu sekali lagi gue suka banget pakai Tanzim Oxygen ini. Walaupun gue ngomong dia secara tonal balance sebenarnya masih tetap balance, tapi gimana pun dia agak sedikit shouty dibandingin 4P. Jadi 4P masih yang paling overall all-rounder buat gue. Tapi Oxygen ini vokal ceweknya itu kalau udah kalian dapet bersihnya, beningnya, smoothnya, ini gue bilang susah banget dikalahin, makanya gue sampai sekarang masih pakai. IE300 spesial di mana nih? Yang spesialnya itu di bassnya, yang tadi gue bilang juga sebenarnya di review bass mid treble-nya. Serius guys, bassnya itu spesial banget. Gue nggak pernah denger bass yang kayak gini. Sedikit satuan, gue bukan bass head. Bisa dibilang gue orang yang lebih suka tonal balance, overall balance gitu ya. Nah, di IE300 ini mau nggak mau gue ketagihan sama bassnya. Mau lagu apapun gue tuh cari bassnya, mana nih lagi yang bassnya asik, mana lagi yang bassnya asik. Gue pengen denger dong pakai IE300 ini. Ini cukup bikin gue kaget sendiri, oh ternyata gue punya jiwa bass head sedikit mungkin. Karena jujur aja gue dengan kayak TFZ Essence, lalu Tint T5, lalu maksudnya yang bass head gitu lah. Dalam selera gue sendiri, gue nggak cocok guys. IE300 ini, gue ketagihan. Entah apa, bumbu apa, itu entah apa yang spesial di sini. Tapi gue selalu balik lagi ke Sennheiser IE300 ini kalau misalnya gue dengerin lagu-lagu yang EDM ataupun pop atau hip hop. Gue suka banget. Gue nggak ngomongnya super cepet, tapi teksturnya, dalamnya, mukulnya itu sesuatu yang gue jarang di tempat lain. Oke, jadi buat gue Sennheiser IE300 ini cukup unik. Maksudnya suaranya itu gue nggak pernah denger di ayam lain. Tapi gini, kita bahas dulu secara pros-nya. Buat gue memang dia itu kecil. Dan ini gue nggak tahu pakai bahan apa sampai sekarang, tapi kesannya kuat. Tapi ya itu kecil, ergonomiknya sangat nyaman dengan durability yang berasa bagus. Nah, kalau kita bahas secara suara, ini mau nggak mau memang number one yang wow buat gue adalah bassnya. Ini bassnya bisa dalam, mukulnya tuh
buah, bener-bener ditonjok, bener-bener rasanya tuh mantap banget sekaligus megah. Soundstage-nya dia punya 3D yang lumayan, tapi megahnya itu yang langsung gue dapet sejak pertama kali denger. Dan juga overall suaranya gue nggak dapetin tajam-tajam yang bikin kuping gue sakit kayak sibilance ataupun shoutiness, itu nggak dapet. Nah kalau misalnya kita bahas cons-nya, itu number one memang MMCX-nya ini MMCX yang cukup unik. Dia agak masuk posisinya, dan ini tidak dapat ini ya jack lain atau gimana, jadi kita harus mesti beli MMCX dari Sennheiser-nya sendiri, kabel penggantinya untuk misalnya mau balance atau mau apa. Dan itu buat gue sedikit nggak fleksibel aja. Lalu kemudian kalau kita bahas secara suara, ini memang bassnya tuh wow banget, tapi di set yang bersamaan ini tidak akan cocok untuk kalian yang suka lagu rock yang butuh bass dengan speed yang tinggi. Dan juga buat gue secara positioning, gue sendiri orang yang suka vokal, secara positioning ini jelas vokalnya berasa mundur. Tapi overall gue cukup senang karena Sennheiser ini suaranya jelas berbeda dari Chi-Fi produk mainstream yang gue temuin kayak Blessing 2, Aura Acoustic 4P. Itu berbeda sama sekali. Dia bisa kasih kesan dynamic driver yang wow, yang gue nggak pernah dengar suara seperti ini sebelumnya. Jadi apakah worth it? Kalau kalian cari detail sebenarnya not really. Cuma kalau misalnya kalian mau cari bass yang berkualitas ala Sennheiser, buat gue nggak ada yang lain. Ini mantap banget Sennheiser IE300 untuk bassnya. Oke, gue rasa itu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.